Pada akhirnya hidup itu ya sia-sia dan gak ada artinya ya. Jadi menurut gua beberapa orang yang gua pernah ketemuin itu menjalani sebuah kehidupan yang mungkin sangat wah, tapi juga tetap mengalami kekosongan dalam hatinya. Atau mungkin orang yang hidupnya dari satu masalah ke masalah yang lainnya lalu kemudian merasa frustrasi dan merasa juga hidupnya gak pernah punya arti. Jadi apa sebenarnya arti hidup itu? Dan di tahun 2026 ini saya akan memulai sebuah konten renungan hari ini, tempat di mana kita bisa belajar memahami tentang apa arti hidup, mencoba untuk menjalani hidup seperti yang seharusnya dijalani. Jadi tolong jangan di skip videonya, dengerin sampai habis. Saya Joy Manik dan ini dia renungan hari ini. Bagi beberapa orang hidup adalah perjuangan. Bagi beberapa orang hidup adalah sebuah pengorbanan. Bagi beberapa orang hidup adalah sebuah pelarian. Orang-orang tertentu memahami hidup adalah perjuangan, artinya ya kita harus menjalani sebuah hidup yang memang tidak gampang. Socrates pernah mengatakan hidup yang tidak pernah diuji, tidak pernah layak untuk dijalani. Memang ini menjadi sebuah ujian buat kita untuk memahami apakah perjuangan itu mempunyai sebuah arti. Jangan-jangan kita sedang berjuang untuk sesuatu, tetapi sebenarnya apa yang kita perjuangkan adalah seperti usaha menjaring angin. Atau mungkin ada orang yang memahami hidup adalah sebuah pengorbanan. Dari hari, bulan, tahun, hidupnya jadi korban. Di dalam sebuah keluarga dia selalu menjadi objek penderita. Dia harus menanggung beban orang tua, anak-anak, atau mungkin menjadi orang yang selalu dipecundangi melakukan segala sesuatu hal yang terbaik, tetapi hasil yang didapatkan justru adalah cemoohan atau dizolimi oleh orang lain. Beberapa orang hari ini mengalami kehidupan yang memang tidak mudah ya, sehingga akhirnya bagi mereka ya berkorban adalah arti dari sebuah kehidupan. Atau ada orang yang hari ini menjalani hidup sebagai sebuah pelarian. Dia mencoba untuk pindah tempat kerja dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada anak-anak muda yang putus pacar, berpacaran lagi dengan orang yang lain. Atau mungkin ada orang-orang yang hari ini bergumul karena dia merasa harus menemukan sesuatu yang baru. Apalagi di tahun yang baru harus ada terobosan-terobosan. Dan hidup adalah seperti sebuah pelarian dari satu tempat A ke tempat B ke tempat C dan seterusnya. Jadi apakah arti sebuah kehidupan? Kita Pengkhotbah pasal yang pertama itu menarik karena dikatakan sedemikian. Perkataan pengkhotbah anak Daud raja dari Yerusalem. Kesia-siaan belaka kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka semuanya sia-sia. Apakah gunanya bagi manusia segala jeripaya yang dilakukan di bawah matahari? Gua akan memulainya dengan kata pengkhotbah. Memang ada banyak perdebatan tentang betulkah sebenarnya Salomo yang menuliskan hal ini. Tapi yang membuat gue menarik adalah Jerome itu mencoba untuk membuat gambaran pengkhotbah itu dengan kata Ecclesiastes atau sebuah perkumpulan di mana orang-orang itu banyak berkumpul. Tetapi kalau kita ngomong tentang bahasa aslinya, kata pengkhotbah adalah Kohelet, dan Kohelet punya akar kata kahal, artinya adalah mengumpulkan. Jadi gue mencoba untuk menafsirkan sebenarnya kata pengkhotbah itu adalah sebuah gambaran orang yang kemudian mengumpulkan banyak orang di dalam sebuah tempat dan mencoba untuk menguji apa yang menjadi sebuah tesis kehidupan yang dia dapatkan. Pengkhotbah sendiri di dalam bagian pasal 1 itu dikatakan dia menyelidiki tentang apa arti hidup itu dan dia berjuang, dan pada waktu dia berjuang untuk menyelidiki arti hidup dia mengalami itu adalah sebuah kesia-siaan juga. Yang menjadi highlight utamanya adalah sebenarnya bukan cuma sekedar sebuah kehidupan, tapi sebuah usaha untuk mau menguji apa arti hidup yang sejati. Di dalam formula sudut pandang dunia kita tahu ada 4 hal yang selalu menjadi catatan ketika menguji sebuah kebenaran. Itu yang pertama adalah ciptaan, the origin, dari mana segala sesuatunya itu ada. Yang kedua adalah truth, apa itu kebenaran. Yang ketiga adalah meaning of life, apa arti kehidupan. Dan yang keempat adalah destinasi, yaitu kemanakah semua ini akan berakhir. Jadi kalau kita melihat dalam formula sudut pandang dunia, kita melihat bahwa bagaimana kita memahami dari mana segala sesuatu itu ada. Dan yang terakhir destinasi, kemana semua itu akan pergi, itu mengapit 2 hal, yaitu kebenaran dan meaning of life. Dalam arti kata lain, kalau kita ngomong tentang sebuah kehidupan, cara kita untuk menguji adalah bagaimana yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran itu konsisten. Konsekuensi logis dari kepercayaan kita datang dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan, atau sebaliknya tidak ada Tuhan dan kita akan mati ke tanah dan selesai demikian, itu akan menentukan arti hidup yang sejati. Maka kalau ngomong tentang Pengkhotbah pasal yang pertama, gambaran tentang kesia-siaan itu terkait dengan apa yang dilakukan di bawah matahari.
matahari. Kalau ngomong di bawah matahari berarti ada gambaran di atas matahari. Kalau di atas matahari berarti kehidupan bukan hanya sekedar apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi apa yang terjadi setelah kita menjalani kehidupan di dunia ini. Apa yang terjadi? Keyakinan akan kebenaran itu akan menentukan arti hidup kita yang kita jalani hari-hari ini. Maka di episode yang pertama, di renungan hari ini, gue mau mengajak teman-teman untuk memikirkan tentang apa dasar kebenaran yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Benarkah kita percaya bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada? Kalau memang Allah itu ada, Tuhan itu ada, maka kita perlu memikirkan arti akan perjalanan hidup yang diakhiri dengan sebuah kematian dan menjalani dengan kehidupan yang baru kelak. Jadi keyakinan antara datang dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan akan menentukan arti hidup kita yang sejati. Gua tahu ada banyak orang yang hari ini memikirkan tentang Socrates. Gue udah spill di awal tadi. Hidup yang tidak diuji tidak layak untuk dijalani. Nah, Socrates itu bukan cuma sekedar ngomong hidup yang tidak diuji itu dalam kaitan knowledge, bukan. Tapi kaitannya dengan consciousness, yaitu kesadaran. Nah, banyak orang hari ini yang tahu tapi nggak sadar. Kita mencoba untuk mengejar sesuatu, apapun itu artinya, apakah hidup perjuangan, pengorbanan, atau pelarian, apapun itu artinya. Tapi kita tidak pernah memahami dengan sungguh-sungguh apakah yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran, itu pun yang kita jalani. Karena seringkali ada banyak orang yang tahu apa yang menjadi kebenaran, tapi tidak sadar apa kebenaran itu. Sehingga yang dijalani dalam kehidupan itu bukan seperti apa yang dia yakini. Ya, yang kita yakini ada Tuhan, dan kita akan kembali kepada Tuhan, tapi nggak sadar bahwa hari-hari yang kita jalani ini bukan tentang apa yang kita yakini. Kita hanya mengejar apa yang menurut kita benar, bukan apa yang menurut Tuhan benar. Karena kita tahu, tapi kita tidak menyadarinya. Dan gue nggak tahu bagaimana teman-teman menjalani kehidupan di awal tahun 2026 ini. Tapi di episode yang pertama renungan hari ini, saya mengajak teman-teman semuanya untuk memikirkan ulang apa yang menjadi keyakinan kita sebagai sebuah kebenaran. Dan apakah pengetahuan kita itu adalah pengetahuan yang kita jalani dan kita hidupi di tengah-tengah dunia ini. Silakan leave komen teman-teman semua di bawah sini dan berikan feedback supaya kita semua boleh belajar bersama apa arti kehidupan dan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan di dunia ini. Saya Joy Manik, Solidio Gloria, saya pamit. Bye-bye.